Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja, saya Ahmad Yasir Alfian dengan NIM 19081011068 akan mempresentasikan sejarah Mu'tazilah untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebutan kaum Mu'tazilah berasal dari pendirinya Wasil bin Atha yang tidak mau terlibat dengan konflik kaum Khawarij, yaitu kaum yang terlalu kaku dan mudah mengkafirkan sesama muslim, dengan kaum Murji'ah, yaitu yang terlalu bertoleransi permisif terhadap pelanggaran syariat Islam pada abad ke-8 Masehi. Istilah Mu'tazilah memiliki arti memisahkan diri. Saat menemukan perbedaan yang dapat dipahami di antara Al-Quran dan hadis, Mu'tazilah lebih mendahulukan akal. Setiap permasalahan yang mereka temui rujukannya adalah akal. Akal merupakan hakim yang memutuskan segala sesuatu, sehingga mereka mendapatkan sebutan sebagai kaum rasionalis Islam. Pada periode berikutnya, Mu'tazilah kemudian bercampur dengan filsafat Yunani yang juga sangat mengandalkan akal. Oleh ulama salaf, kemudian Mu'tazilah ini dikatakan sebagai aliran menyimpang. Singkatnya, aliran Mu'tazilah ini kemudian berkembang pesat ke berbagai wilayah, dan puncaknya ketika Khalifah Al-Ma'mun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah menjadikannya sebagai mazhab negara resmi. Al-Ma'mun adalah pecinta berat filsafat Yunani. Pada masa pemerintahannya, kegiatan penterjemahan buku-buku ke dalam bahasa asing ke dalam bahasa Arab mencapai puncaknya. Di Baghdad, ia mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat perpustakaan dan lembaga penterjemahan dunia. Namun, peristiwa yang paling berpengaruh dalam sejarah Al-Ma'mun adalah statement kontroversialnya bahwa Al-Quran adalah makhluk. Peristiwa ini lebih dikenal oleh para ulama sejarah dengan sebutan Al-Mihnah. Menurut Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan Allah, sedangkan menurut Ahlus Sunnah Al-Quran adalah firman Allah. Fitnah ini mengalami puncaknya ketika Al-Ma'mun menginstruksikan kepada penasehatnya untuk mengumpulkan para ulama guna melakukan pengujian bagaimana sikap mereka terhadap pernyataan khalqul Quran ini. Akhirnya dengan terpaksa di bawah ancaman pedang penguasa, semua ulama mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, kecuali dua ulama saja, yaitu Muhammad bin Nuh dan Ahmad bin Hanbal. Namun, dalam perjalanan menuju Baghdad, Muhammad bin Nuh meninggal dunia, sehingga praktisi hanya tersisa Ahmad bin Hanbal saja. Saat hampir mencapai Baghdad, Khalifah Ma'mun meninggal dunia. Kemudian Ahmad bin Hanbal pun dibebaskan. Khalifah selanjutnya Al-Mu'tasim tetap menganut paham Mu'tazilah dan bereaksi sangat keras terhadap ulama yang tidak mengakui Al-Quran adalah makhluk. Pada ulama yang disiksa dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Saat itu hanya tersisa satu ulama yang menentangnya, yaitu Ahmad bin Hanbal, yang kemudian dipenjara dan disiksa terus-menerus selama 2 tahun. Khalifah selanjutnya yaitu Al-Wasik yang juga berpaham Mu'tazilah. Khalifah ini cenderung lebih lunak kepada ulama yang menentangnya, di mana mereka hanya dikenakan tahanan saja. Khalifah selanjutnya yaitu Al-Mutawakkil. Pemahaman Mu'tazilah ini dihapuskan, petinggi-petinggi paham ini ditangkap dan kekhalifahan kembali kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Sebenarnya, mengapa Mu'tazilah dinyatakan sesat di zaman itu? Karena kaidah utama paham ini yang berbunyi akal lebih didahulukan daripada syariat, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', dan akallah sebagai kata pemutus dalam segala hal. Bila syariat bertentangan dengan akal, maka sungguh syariat tersebut harus dibuang atau ditakwil.
Selain itu, Mu'tazilah juga mengingkari sifat Allah, menolak takdir, dan mengingkari siksa kubur. Dewasa ini, paham Mu'tazilah coba diangkat lagi oleh kaum liberal, sehingga mereka menjuluki dirinya sendiri dengan istilah Neo-Mu'tazilah. Padahal terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Kaum Mu'tazilah tidak pernah mengkritik dan menyanggah isi dan kandungan Al-Quran, sedangkan kaum Islam liberal malah melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.